Gimana sih cara pembuatan nama untuk tokoh di novel kita? Well, kita akan bahas hari ini. Video ini dipersembahkan oleh penerbit Ujward Media. Mari bergaya dengan karya. Selamat datang di channel Menjadi Penulis. Ini adalah channel kepenulisan yang membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan literasi atau teknik-teknik menulis atau event atau hal-hal yang berhubungan dengan buku gitu loh. So, seperti yang ada di judul, kita kali ini akan membahas tentang gimana sih cara menentukan sebuah nama yang akan kita masukkan ke dalam novel kita. Pastikan kamu sudah nonton part 1 dan part 2-nya di belakang sebelum ini, karena itu nyambung juga gitu, dari mulai pembahasan tema, pembahasan genre, kemudian sekarang pembahasan nama tokoh. Nama menjadi salah satu faktor penting ketika sebuah novel sudah di-share kepada orang lain atau dicetak atau misalkan diterbitkan. Kenapa? Dengan nama, orang lain kadang-kadang bisa jatuh cinta kepada si tokoh gitu. Mungkin secara tidak langsung nggak dipengaruhi ya, tapi ketika sebuah nama enak disebutkan, misalkan atau unik, atau beda, atau bagaimana, itu pasti akan menambah rasa penasaran pembaca, atau misalkan menambahkan rasa empati dan simpati dari pembaca, disadari atau tidak gitu. Makanya ketika penentuan nama, sebenarnya kalau mau ujuk-ujuk kita bisa gitu, kayak misalkan ayo udah namanya ini terserah gua gitu, bisa aja gitu. Tapi kita juga bisa menentukan nama dengan berdasarkan berbagai hal. Nah, kali ini aku bakal bahas 3 hal penting ketika kita menentukan nama. Yang pertama, kamu bisa menentukan nama berdasarkan setting. Oke, ini terkesan sepele, tapi justru banyak terjadi di novel-novel yang pernah aku baca. Contoh, misalkan dia itu tinggalnya di suku Sunda, di daerah Sunda gitu. Sebisa mungkin kita juga bisa memasukkan nama-nama yang ada unsur-unsur Sundanya, meskipun nggak wajib gitu. Atau misalkan ketika kita tinggal di Jakarta, nah nama-nama orang Jakarta itu biasanya seperti apa sih gitu. Meskipun secara spesifiknya itu nggak ada gitu, tapi kita bisa menilai atau bisa mencari tahu, oh di Jakarta itu nama-namanya ini. Bahkan kalau bisa, kita misalkan membuat novel dengan latar Jakarta tahun misalkan 90. Nah, kita juga cari tahu nama-nama yang populer tahun itu apa gitu. Ketika kita membuat nama tokoh dengan ketidaksesuaian itu, kayak misalkan mungkin ada ahli yang baca novel kita, loh tahun segini kan nama-namanya yang paling umum itu ini, misalkan kayak gitu kan. Nah, bisa jadi kan kayak dikritik atau apa, sebenarnya meskipun baik kritikan itu, tapi alangkah baiknya kita mengantisipasi itu dari awal. Kayak oke, karena novel meskipun karangan juga harus dipersiapkan dengan baik, maka nama pun harus dipersiapkan dengan baik. Kayak misalkan kita membuat tokoh yang berasal dari suku Batak misalkan, secara otomatis kita juga harus cari tahu, oh nama-nama Batak itu biasanya kayak gini, terus nama-nama marganya, terus hal-hal yang berhubungan dengan aturan namanya itu juga harus dicari tahu, karena hal ini akan membuat novel kita itu kelihatan berbobot juga. Oh, ternyata ini nama-namanya sesuai loh dengan aturan yang ada, sesuai loh dengan kebiasaan orang Batak gitu loh. Seperti itu. Meskipun misalkan namanya bisa jadi beda, dia itu orang Batak tapi kok namanya nggak kayak orang Batak, bisa aja gitu kan. Misalnya karena lahirnya bukan di Batak, meskipun dia asli keturunan Batak ya, kayak misalkan lahirnya di daerah lain, atau misalkan ada hal-hal lain. Nah, itu pun ketika berbeda seperti itu pun sebisa mungkin ketika kita menulis novel, kita harus menjelaskan secara detail gitu alasan namanya seperti itu misalkan. Tentu saja hal tersebut diserahkan lagi kepada penulis bagaimana mendeskripsikan tentang nama itu gitu loh. Jadi sekali lagi, kalau kamu bikin nama, kamu harus punya kayak semacam sangkut pautnya nih. Oh, aku mau settingnya di sini, orang sini nih si tokohnya, secara otomatis namanya juga harus kayak gini. Itu loh maksud aku. Jadi jangan ujuk-ujuk ngasih nama. Kayak misalkan tinggalnya di Batak, tapi namanya misalkan bukan nama Batak. Itu mungkin bisa aja, namanya juga fiksi ya, gak ada larangan juga kan. Cuman kayak untuk membantu plot cerita kita, untuk membantu naskah kita supaya lebih wow misalkan, nah itu kita bisa mencari nama sesuai dengan hal-hal yang ada. Yang kedua, kita bisa mengaitkan antara sifat seseorang atau visi seseorang dengan namanya. Kayak misalkan aku pernah baca novel Love Spark in Koreanya Bunda Asma Nadia. Itu ada
Siapa nama tokoh utamanya? Lupa. Nah, nama tokohnya itu Rania Timur Samudra. Dia itu adalah seorang traveler, seorang yang tangguh gitu. Meskipun di dalam novelnya dia itu memiliki penyakit dan lain sebagainya gitu ya, tapi dia itu memiliki kepribadian yang tangguh gitu. Itu kalau menurut aku secara tidak langsung namanya itu agak nyambung gitu, kayak Rania Timur Samudra, gagah banget gitu. Yang ketiga, kita juga bisa membuat nama berdasarkan masa lalunya si tokoh. Misalkan nama yang berhubungan dengan kerajaan-kerajaan zaman dulu, nama yang berhubungan dengan latar belakang si tokoh ini gitu, yang nantinya mungkin nama tersebut akan membawa cerita novel ini ke hal-hal lainnya gitu, sehingga akan tergerak lah gitu dengan nama tersebut. Bisa jadi kan, kayak misalkan misteri yang ada selama ini bisa jadi terbongkar, salah satunya karena namanya gitu misalkan. Nah itu kan bisa aja seperti itu. Jadinya pembuatan nama itu nggak ngasal sebenarnya. Kita misalkan suka pun kadang-kadang ada alasannya kan, kayak oh gue suka ini alasannya kayak gini gitu. Tapi kalau di dalam novel ya emang kita harus memikirkan konsepnya sematang-matangnya gitu. Selain hal yang aku sebutkan barusan, ketika kita menyebutkan nama pun kita sebisa mungkin harus membuat nama yang apa ya, yang gampang diingat tapi beda, tapi unik gitu loh. Ngerti gak sih maksud aku? Kayak nama-nama yang membuat orang lain kayak terikat gitu, kayak ketika melihat nama ini langsung suka aja gitu, misalkan seperti itu. Dan tentu saja ini bersifat subjektif, dalam artian ketika menurut kita bagus nama ini, mungkin menurut orang lain biasa aja. Tapi nggak masalah, yang penting kita udah berjuang mempersiapkan nama sebagus yang kita inginkan. Karena novel itu udah kayak anak sendiri kan, kita diberi nama gitu untuk tokoh-tokohnya. Kemudian pokoknya dipersiapkan segala halnya. So teman-teman, itulah video yang bisa aku sampaikan pada kali ini. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Sekali lagi bagi teman-teman yang ingin membuat nama untuk tokohnya, tolong dipikirkan matang-matang gitu ya. Sebenarnya nggak masalah kalau kita hanya sebatas suka gitu, tapi nantinya nggak ada story-nya lagi gitu. Kayak misalkan gue ini dulu bikin nama si ini gara-gara ini, alasannya ini. Itu kan bisa jadi mungkin kamu nanti diundang sebagai pemateri karena kamu sudah menerbitkan novel, atau dalam launching novel kamu mungkin ada yang bertanya, ini kenapa ngasih nama ini? Bisa jadi kan gitu, sesuatu yang nggak terpikirkan terjadi gitu, dan itu bisa dipersiapkan sejak awal sebenarnya. Itu saja, terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.